Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Septianingsih dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Internal Corporate Governance dan Agresivitas Pajak. Selanjutnya langsung saja di bab pertama, yaitu ada pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang masalah, yaitu dilansir dari www.katadata.co.id, Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti pada tahun 2016 mengalami penurunan. Hal tersebut ditanggapi serius oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apakah sektornya yang tidak tumbuh atau adanya kelalaian dalam pengawasan pajak terhadap perusahaan properti? Selanjutnya, di sini internal corporate governance diproyeksikan dengan ukuran dewan direksi, komposisi wanita dalam dewan direksi, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Yang pertama, menurut Wahab dan kawan-kawan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, menurut Haliyawi tahun 2016 berpendapat bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara ukuran dewan direksi dengan agresivitas pajak. Selanjutnya adalah variabel yang kedua, yaitu komposisi wanita dalam dewan direksi. Menurut Jarboy pada tahun 2020 mengemukakan bahwa komposisi wanita dalam dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada menurut Abu Rajab dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berpendapat bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya menurut Pratama tahun 2017 mengemukakan bahwa komite audit adalah komite khusus yang berada di bawah komisaris. Peran komite audit sendiri adalah memberikan nasihat kepada dewan komisaris mengenai masalah keuangan dan audit, serta menyediakan mekanisme pengawasan umum atas nama dewan komisaris. Selanjutnya ada menurut Jamei tahun 2017 yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dan pemerintah perihal pajak. Yang kedua adalah adanya fenomena gap yang dikutip dari situs www.katadata.co.id. Yang ketiga adalah adanya riset gap antara ukuran dewan direksi, komposisi wanita dalam dewan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam proposal saya kali ini yang pertama yaitu penelitian hanya dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Yang kedua yaitu penelitian ini fokus pada faktor-faktor internal corporate governance yang mempengaruhi agresivitas pajak, diantaranya yaitu ukuran dewan direksi, komposisi wanita dalam dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada pengaruh ukuran dewan direksi terhadap agresivitas pajak, yang kedua yaitu pengaruh komposisi wanita, yang ketiga komisaris independen, yang keempat pengaruh komite audit, yang kelima pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian dalam proposal yang kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi, pengaruh komposisi wanita dalam dewan, mengetahui pengaruh komisaris independen, pengaruh komite audit, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya untuk manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perpajakan, khususnya perihal agresivitas pajak. Selain untuk menambah wawasan, penulis juga berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktisi.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil atau diterapkan. Selanjutnya ada sistematika penulisan dalam proposal skripsi. Yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Untuk bab 2 yaitu landasan teori, berisikan pemaparan terkait kajian teori, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian, berisi mengenai waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel data, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. Untuk bab 4 sendiri yaitu analisis data dan pembahasan, berisi mengenai gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data serta pembahasan hasil analisis data. Untuk yang ke bab 5 yaitu penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. Dalam proposal saya kali ini, teori yang digunakan yaitu teori kepentingan. Menurut resmi tahun 2018 dalam bukunya mengemukakan bahwa salah satu teori yang mendukung pemungutan pajak adalah teori kepentingan. Teori kepentingan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku manajemen perusahaan dan agen selaku pemegang saham menurut Setiawan tahun 2019. Selanjutnya juga ada menurut Abu Rajab dan kawan-kawan pada tahun 2019, teori kepentingan menyatakan bahwa Dewan Direksi merupakan alat pengendalian internal yang berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan perilaku opportunistic manager. Selanjutnya di sini ada pengertian dari variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Dalam proposal skripsi saya ini terdapat 12 penelitian yang relevan yang sudah saya resum. Kemudian isi dari resumannya ada judul dan penulis, variabel, metode dan sampel, kemudian hasil. Di sini sudah saya lampirkan ada 12 penelitian yang relevan. Selanjutnya, kerangka berpikir adalah suatu model konseptual mengenai hubungan teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Hal tersebut dijelaskan oleh Badriah tahun 2020. Kemudian di sini ada gambar dari kerangka berpikirnya di mana ukuran Dewan Direksi sebagai hipotesis pertama terhadap agresivitas pajak dan selanjutnya. Selanjutnya adalah hipotesis. Di sini ada hipotesis yang pertama adalah mengukur pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak dengan hipotesisnya yaitu ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang kedua yaitu mengukur pengaruh komposisi wanita dalam Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak dengan hipotesisnya yaitu komposisi wanita dalam Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya yang ketiga adalah mengukur pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan hipotesis yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang keempat adalah pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak dengan hipotesis yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya yang kelima adalah mengukur pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan hipotesisnya yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan wilayah penelitiannya sendiri dilakukan pada tahun 2020 sampai 2021 dan wilayahnya berada di lingkup negara Indonesia. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif,
Kemudian populasinya adalah perusahaan properti dan real estate sebanyak 50 perusahaan yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Kemudian sampel akhir yang digunakan yaitu sebanyak 35 perusahaan. Kemudian teknik pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia dan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2019. Untuk data yang digunakan sendiri adalah data sekunder, kemudian sumber datanya diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi di mana data diperoleh dengan cara mendownload annual report masing-masing perusahaan di website resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian variabel penelitiannya ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam proposal ini yaitu agresivitas pajak, sedangkan variabel independennya ada ukuran dewan direksi, komposisi wanita dalam dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Kemudian ada definisi operasional variabel. Yang pertama adalah variabel dependen diproksikan dengan BTD atau book tax difference dengan cara perolehan yaitu laba akuntansi dikurangi laba pajak dibagi dengan total aset. Kemudian untuk variabel independen yang pertama yaitu ukuran dewan direksi diukur dengan log natural dari jumlah ukuran dewan direksi. Kemudian variabel yang kedua ada komposisi wanita dalam dewan direksi diukur dengan jumlah wanita dalam dewan direksi dibagi total dewan direksi. Kemudian variabel yang ketiga yaitu komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan tersebut dibagi total komisaris. Untuk variabel yang keempat yaitu komite audit diukur menggunakan total anggota komite audit. Sedangkan yang kelima yaitu kepemilikan manajerial diukur dengan komposisi kepemilikan saham oleh pihak manajemen dibagi dengan total saham yang beredar. Kemudian untuk teknik analisis datanya sendiri yaitu menggunakan statistik deskriptif, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan untuk menguji hipotesisnya dalam proposal kali ini yaitu menggunakan alat statistik EVIUS. Kemudian di sini saya lampirkan beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat proposalnya di sini. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.